Polri presisi, setia melayani masyarakat Indonesia. Selalu berinovasi, memajukan teknologi, kepolisian modern demi bakti pada negeri. Darah setiaku untuk Indonesia, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali awak media Kaltim Kita.com bersama Kutim Newscom tengah berada di ruang kerja Kasat Reskrim Bapak AKP Abdul Rauf dari kepolisian, ya, dari Kepala Satuan Reskrim. Mungkin sedikit ingin mengupas nih terkait sepak terjang atau perjalanan karir beliau di kepolisian. Bisa sedikit dijelaskan nih, Dan? Mulai dari awal pendidikan kita dari lulusan mana? Ya, siap. Terima kasih ya Mas Bara. Jadi saya awal berdinas itu setelah lulus dari Akademi Kepolisian tahun 2012, kemudian melanjutkan di PT IKA. Setelah itu di tahun 2013 saya penempatan pertama di Polda Kalimantan Timur, kemudian ditugaskan di Polres Kutai Timur. Jadi mulai Juli 2013 saya sudah mulai berdinas di Kabupaten Kutai Timur ini. Saat itu kemudian menjabat sebagai Kanit 4 atau dalam hal ini Kanit Opsional atau lebih sering disebut Kanit Jatanras. Setelah itu diberi lagi amanah untuk menjadi Kanit Tipiter juga di Satreskrim. Setelah itu kemudian diberi tugas untuk menjadi Kanit Reskrim Polsek Sangatta Utara. Saat itu masih namanya Polsek Sangatta. Kemudian sempat pindah menjadi Kanit Laka Lalu Lintas. Kemudian naik lagi ke Satreskrim menjadi Kanit Tipikor. Kemudian setelah Kanit Tipikor saya dipercayakan untuk menjabat PS Kasat Res Narkoba di tahun 2017 sampai dengan 2018 terakhir. Setelah itu saya keluar nih dari Polres Kutai Timur. Saya diberi amanah untuk menjadi Kapolsek Tenggarong Seberang, ya, di Polres Kutai Kartanegara. Setelah 1,5 tahun di sana, kembali masuk ke kota Samarinda, menjadi Wakapolsek Pelabuhan Samarinda. Tidak lama di sana, hanya 2,5 bulan, saya kemudian dipercayakan jadi Kanit Jatanras di Polresta Samarinda. Kemudian hanya 6 bulan di sana nih, 6 bulan tepatnya di Juni 2020 kemarin, saya ditugaskan kembali ke Kutai Timur, namun dengan posisi sebagai Kasat Reskrim di Polres Kutai Timur. Sebelumnya pernah di Kasat Reskrim Polres ya, kan? Pernah di Polres ini Kasat Res Narkoba di tahun 2017 sampai 2018 itu. Luar biasa sekali ya, jam terbang beliau juga meniti karir beliau ini sudah dikatakan cukup berpengalaman lah di dunia kepolisian, ya, baik dalam penanganan berbagai macam modus kejahatan beliau ungkap semua. Nah, ini sedikit ingin mengupas nih, dan terkait untuk kiprah kita ini kan selama ini dari opini masyarakat di luar artinya sudah mulai baik nih, dedikasi kepolisian sudah mulai berbenah baik dalam penanganan curanmor, pencurian, pokoknya segala jenis kejahatan lah yang biasa kita tangani. Ini mungkin dilatar belakangi apa ini, Dan? Artinya keseriusan kita, tekad kita dalam menangani beragam permasalahan ini, Dan. Ya, silakan. Ya, jadi dari berangkat pada niat utama kami di Satreskrim, khususnya saya pribadi, ketika berdinas kita harus mencintai dulu tempat itu, wilayah itu. Dalam hal ini Kabupaten Kutai Timur bagi saya itu adalah wilayah yang sangat saya cintai.
Kalau kita sudah cinta, otomatis niat, kemudian keinginan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat maupun iklim investasi, itu pasti kita akan konsisten untuk memperjuangkan hal tersebut. Itulah yang kami tanamkan, sampaikan kepada rekan kerja saya, gimana tidak ada premanisme di Kutai Timur. Tingkat kejahatan kalau bisa zero, ya alhamdulillah. Kalau bisa diminimalisasi, kita minimalisasi. Demikian. Juga selain itu hal kecil pun kayak penanganan penyakit masyarakat seperti perjudian ditangani juga, dan yang kemarinnya sempat ya kita itu berdasarkan laporan masyarakat sebelumnya, dan ya artinya ya. Betul. Jadi untuk kasus perjudian, Ya. kita sendiri di tahun ini saja sudah ada nangani 6 kasus. Itu hanya di Satreskrim. Kemudian di beberapa polsek itu masing-masing juga ada pengungkapan perjudiannya minimal 1 di tahun 2021 ini. Informasi lebih banyak dari masyarakat, tapi tidak sedikit juga yang dari anggota kita sendiri yang melakukan penyelidikan. Banyak juga masyarakat belum mengetahui kan secara umumnya, dan artinya kita juga membawahi unit pelayanan perlindungan perempuan dan anak ya, Dan, ya? Selaku Kasat juga, dan ya. Iya. Mungkin bagaimana dengan tingkat kerawanan juga dari kasus-kasus PPA ini di Kutim seperti apa ini, Dan, gambarannya ya? Ya, jadi ini yang menarik, Mas. Jadi untuk Kutai Timur, tren dari 3 tahun terakhir memang ada jumlah kenaikan daripada kasus terkait dengan perempuan dan anak ini, khususnya dalam cabul ya, terhadap anak di bawah umur. Ya. Nah, ternyata setelah kita analisa, memang ada faktor di beberapa wilayah-wilayah pedalaman yang sulit terjangkau. Kemudian faktor dari internal keluarga ini, seperti si anaknya ini sudah lama sebagai korban daripada baik itu ayah tiri atau tetangga ataupun ayah kandung. Namun ternyata karena diancam oleh pihak pelaku, sehingga bersangkutan tidak berani berbicara. Ketahuannya juga ada yang terpaksa berani mengungkap karena sudah tidak tahan dengan perlakuan itu. Ada juga setelah curhat atau bercerita dengan tetangganya, temannya, ada juga bercerita kepada ibunya. Nah, namun memang didominasi karena ketidakberanian daripada korban ini atas perlakuan tersebut, dan serta dihantui oleh rasa takut tersebut. Dan untuk mengantisipasi ya, atau menekan pencabulan atau kasus-kasus pemerkosaan ya, juga KDRT, ada nggak rencana program konseling yang melibatkan seorang psikiater atau psikolog agar nantinya baik perempuan ini betul-betul dapat membina rumah tangga secara baik tanpa ada unsur kekerasan maupun mungkin kan bisa kita lakukan konseling suatu saat kan yang melibatkan pihak mungkin ada pernah terbesit ide tersebut kan ya. Sudah berjalan ini, Mas. Jadi untuk unit perlindungan perempuan dan anak itu bekerja sama dengan pemberdayaan perempuan di Pemda, juga dengan Satuan Bimas. Kita selalu menggelorakan bagaimana agar perempuan dan anak ini dapat selalu mendapat perlindungan dengan cara bahwa mereka harus berani. Mereka harus berani bercerita apabila ada perlakuan yang khususnya terkait dengan pelecehan, baik itu secara fisik ataupun psikis. Nah, sehingga angka yang kita harapkan dalam kejadian ini itu dapat menurun di tahun depan. Makanya saat ini beberapa perkara itu kita harus blow up terus, sehingga ada efek sosial kepada para pelaku dan warning kepada calon-calon pelaku ini, gitu, Mas. Sedikit mengupas dong keseruan ini, mungkin kan yang saat ini kita tangani ini kan mengandung resiko yang tinggi ya terhadap anggota. Mungkin ada pengalaman menarik yang menegangkan saat komandan bersama anggota di TKP dalam menangkap suatu pelaku kriminal. Bisa sedikit berbagi pengalaman dong kepada kita, ibaratnya ada resiko-resiko apa yang perlu kita hadapi ya? Resiko itu pasti akan selalu ada. Jadi saat ada satu pengalaman, pernah ada 2 yang menarik lah. Yang pertama pada saat kita menangkap kasus perjudian, di mana pelaku saat itu membawa sajam atau berupa badik ya. Saat itu saya sendiri dengan respon menangkap pelaku dari belakang, dari arah belakang, pelaku kaget ini sepertinya, karena kita kan berpakaian preman semua nih, kaget
tiba-tiba dia cabut badik lah. Iya. Padahal kita sudah melakukan penguncian dari belakang, kaget. Nah, dia cabut badik, bahkan kalau tangan saya sih sempat terkena goresan sedikit. Setelah itu saya langsung memberikan tembakan peringatan. Barulah kemudian bersangkutan sadar dan akhirnya pada posisi sudah kurang menguntungkan, akhirnya yang bersangkutan kemudian menggagalkan niatnya untuk melakukan perlawanan. Yang kedua, saat itu juga pernah kami melakukan penangkapan illegal logging. Saat itu memang agak unik nih, karena kita membawa barang bukti dengan truk. Anggota kami ini sendiri nyetir nih, membawa barang bukti. Pada saat jalan turunan, datang semua keluarga dari pelaku. Ibu-ibu, anak-anak, nangis semua, nahan barang bukti. Posisi mobil ini sudah turunan nih. Direm juga udah sulit, anggota tiba-tiba ibu ini minta agar dilepaskan. Kemudian mengguling-guling lah, membawa truk. Ini kan rawan ini. Jadi akhirnya setelah saat itu sudah agak rawan, kami lihat keselamatan ibu-ibu ini, ya terpaksa kita kita bujuk dengan baik-baik ibu ini, kita bawa ke kantor, kasih penjelasan. Nah, sehingga pada saat itu sebenarnya agak rawan karena udah mereka posisi ibunya di bawah truk. Alhamdulillah atas negosiasi kita dengan baik, ya akhirnya ibunya mau keluar dari bawah truk. Alhamdulillah saat itu jadi nggak jadi kelindas truk akhirnya. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi ini juga suatu trik untuk mengecoh dan biasanya kan seperti itu. Drama lah. Oke pemirsa, demikian wawancara menarik kami langsung dengan Pak Kasat Reskrim kita ya dari Polres Kutai Timur. Salam Kasat Reskrim menyapa bersama media Kaltim Kita.com dan Gotim Newscom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.